Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam para subscriber, para pemirsa, para sahabat-sahabat insan Praja dimanapun berada. Yang mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, di konten ini kita semuanya, terutama saya dan Pak Ustadz Kisnandar ini masih diberikan kesempatan lagi untuk membuat konten, yang mana di konten ini kita akan mengungkap tentang kejadian-kejadian, fenomena-fenomena alam yang akan terjadi di Nusantara kita ini. Sebelum nanti kita ke pembahasan konten yang akan kami kuak untuk konten ini, kita akan sapa dulu untuk para subscriber kita yang ada di dalam Indonesia, yang mungkin ada di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Bali, di Madura, di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia ini, maupun para subscriber yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia, di Hong Kong, di Brunei Darussalam, di Taiwan, di Singapura, di Arab Saudi, dan juga masih banyak lagi yang menyeluruh ke seluruh dunia. Kami doakan semoga kalian semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, dan dibukakan pintu-pintu rezekinya dari segala arah penjuru. Amin, Allahumma amin. Untuk yang baru menonton konten ini, penonton baru, kami untuk mintai supaya didukung kontennya. Yang suka segera pencet tombol subscribe-nya dan berikan like dan komentarnya kalian semuanya di konten ini. Ya, kami ucapkan terima kasih yang telah mendukung channel kami hingga saat ini. Semoga kami semuanya bisa berkembang lagi untuk memberikan wawasan-wawasan mengenai hal-hal gaib ataupun rahasia-rahasia yang terjadi di alam gaib, untuk menambah kadar keimanan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin bagaimana Pak Ustadz ini tentang konten kita kali ini yang akan membahas tentang fenomena-fenomena akhir zaman. Ya, mulai memasuki tahun 1444 Hijriah. Ya. Ini mendekati tahun yang 1000. Ada ya, yang ada di hadisnya itu, ya, bahwa Islam itu tidak sampai 1500 Hijriah. Mungkin di kejadian fenomena alam terjadinya gerhana matahari. Iya, banyak itu di media sosial tentang gerhana matahari yang akan terjadi di akhir bulan Ramadan ini, ataupun awal di hari raya Idul Fitri ini, ataupun di bulan Syawal ini ya, yang akan terjadi di situ gerhana matahari hybrid atau apa itu Pak Ustadz, kami kurang tahu ya. Di sini kan insan Praja itu nggak menakut-nakuti, maksudnya mengajak kita kembali pada Allah gitu loh maksudnya. Iya, betul sekali. Jadi ada maksud dan tujuan apa di balik gerhana matahari yang akan terjadi itu? Sepertinya bagi para netizen itu di sosial media itu, gerhana ini cukup gerhana, termasuk gerhana yang langka ya. Iya. Jadi terjadinya di awal Idul Fitri besok ini, dan itu benar apa tidak yang akan terjadi itu? Iya, mari kita cek lewat mediumisasi. Ya, sebelum kita ke mediumisasi ini, kami himbau lagi supaya konten ini boleh dipercaya, boleh tidak. Ya. Dan kebenarannya mari kita kembalikan semuanya kepada Allah, Sang Maha Pemilik kebenaran yang hak, yang mutlak. Iya, betul. Jadi kita semuanya manusia itu tepatnya salah, dan jikapun di konten ini ada kebenarnya, itu hak mutlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ambil sisi-sisi positifnya supaya kita semuanya bisa mendekatkan diri, menambah kadar keimanan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan. Netralkan semuanya, tubuh mediator ini, kunci hati dan pikirannya, kunci penuh dalam tubuh, semuanya netralkan, bersihkan semuanya sampai bersih, kunci
Yang dari luar yang tidak saya masukkan tidak bisa masuk protek. Saya panggil salah satu gaib yang sudah muslim. Saya persilahkan masuk, hadir, masuk dalam tubuh mediator ini. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf panjenengan ini siapa ya? Mesti dari golongan apa gitu? Saya dari golongan jin yang sudah muslim. Sudah muslim. Boleh saya cek dulu ya? Iya, silakan. Protek. Jika perkataan yang makhluknya di hadapan saya ini bohong, sekarang juga langsung dendam semuanya, semoga neraka semuanya. Ya, terima kasih. Maaf, ini saya telah menghadirkan saudara ke sini tadi dengan keperluan saya ingin bertanya tentang di akhir zaman ini, tentang kejadian gerhana matahari mungkin yang diramalkan di media-media sosial itu, kedepannya itu ada gerhana matahari. Itu benar apa tidak? Iya, benar, akan terjadi di wilayah Nusantara kita ini. Mungkin suatu ada tanda apa mungkin di balik gerhana matahari? Ya, sebenarnya kita tidak perlu mengkait-kaitkan itu semuanya tentang maksud-maksud yang telah terjadi. Apa yang terjadi di Nusantara atau di muka bumi ini itu sudah menjadi kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya. Tapi juga menurut kami ada tanda-tanda yang akan terjadi di Nusantara kita ini. Tapi ini juga sebenarnya tidak begitu ada kaitannya dengan gerhana matahari itu. Ya mungkin semua orang penonton channel ini bisa mengerti dan tidak meyakini itu hal-hal yang semacam itu, maksudnya begitu, biar untuk pengalaman kita semua. Kalau ada kejadian gerhana, ada gerhana bulan, gerhana matahari, mungkin ada jatuhnya bintang, biar tidak kait-kaitkan dengan masalah musibah, maksudnya gitu. Iya. Menurut kami adalah golongan jin yang
sudah muslim. Kami dulu dimuslimkan oleh para wali songo, dan kami telah disempurnakan lagi oleh beliau Sang Hyang Nurcayaning Nirwana. Alhamdulillah. Dulu para wali songo itu memang tidak sengaja kami mendengar pembicaraannya bahwa di akhir zaman nanti akan ada satu pemimpin, dan pemimpin itu akan memimpin seluruh alam gaib maupun alam manusia maupun alam malakut, alam roh, dan seluruh alam yang ada di seluruh dunia atau muka bumi ini. Tentu hadirnya pemimpin akhir zaman itu banyak ditandai oleh hal-hal yang di luar nalar atau logika manusia, bahkan tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Dan yang kami ketahui, di tahun ini hingga tahun ke depan, sampai nanti beberapa tahun ke depan nanti, di situ akan dijadikan tahun yang ditunggu oleh para manusia-manusia maupun para ulama-ulama yang ada di muka bumi ini. Kenapa tahun itu sangat ditunggu? Mungkin ada kaitannya dengan pemimpin yang akan hadir di muka bumi ini untuk memimpin seluruh alam yang ada di muka bumi ini. Dan hadirnya beliau seorang pemimpin ditandai banyak hal, seperti bencana-bencana alam yang terjadi di muka bumi ini. Setelah kami pahami para bencana yang terjadi di muka bumi ini karena kekuatan dimensi dari sang pemimpin akhir zaman itu, kekuatan dimensi itu dikeluarkan oleh pemimpin akhir zaman untuk memperingatkan para manusia yang belum sadar juga hingga sampai saat ini. Dan peringatan itu diberikan supaya manusia-manusianya tidak lalai dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan-peringatan itu bermacam-macam. Sepertinya sekarang banyak terjadi bencana di Nusantara. Iya, betul itu. Setelah kemarin kami lihat dan kami ketahui ada bencana alam seperti gempa bumi. Banyak sekali. Bahkan itu ada angin puting beliung ataupun banjir. Itu baru beberapa kekuatan dimensi dari pemimpin akhir zaman yang dikeluarkan. Karena faktor-faktor apa yang dialami oleh manusia itu belum juga sadar dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat ajaran yang telah dibawa oleh pemimpin akhir zaman itu adalah ajaran yang asli dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Percakapan ini yang aku dengar dari para wali songo terdahulu, dan banyak orang sebenarnya yang menanti kehadirannya pemimpin akhir zaman, tapi juga banyak yang menentangnya, yang belum meyakini juga banyak sekali. Bahkan
jika para manusia itu tidak juga meyakini tentang adanya pemimpin akhir zaman, beliau yang telah diberikan julukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Mahdi ataupun Imam Mahdi itu. Jika manusia tidak mau menyadari dan meyakini, maka kekuatan dimensi dari pemimpin akhir zaman itu akan terus keluar. Tetapi dari itu juga, sang pemimpin akhir zaman itu juga mempertahankan supaya Nusantara ataupun tanah Jawa ini ataupun bumi ini aman, sehingga beliau melakukan sesuatu khusus yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala dan para guru-gurunya untuk menjaga keamanan muka bumi ini. Ya, berarti ini beliau sang pemimpin akhir zaman itu tujuannya kan ingin menyelamatkan umat manusia ya. Itu yang meyakini beliau. Tapi ini kan banyak terjadi bencana ya, mungkin orangnya itu belum tahu kedatangannya pemimpin akhir zaman, tidak mau mengakui, mungkin begitu. Iya. Dari itu juga banyak kekeliruan yang telah dilakukan yang menyangkut akhlak maupun sifat dari manusia itu, yang telah seenaknya ataupun semena-mena dan lalai terhadap kekuasaan ataupun tugas yang telah diberikan. Dan gempa itu terjadi untuk memperingatkan manusia yang telah banyak berbuat kekejian, kemungkaran di muka bumi ini. Banyak sekali maksiat, sehingga kehadirannya pemimpin akhir zaman itu dalam kepemimpinannya besok itu sudah tidak ada lagi manusia yang seperti itu. Semuanya akan dipimpin tentram oleh beliau dan dididik akhlaknya menjadi akhlak yang terpuji, akhlakul karimah, mempunyai rasa welas asih terhadap semuanya. Beruntung sekali ya orang yang mungkin mengenal beliau itu. Iya, sangat beruntung. Mungkin di suatu tempat di daerah sudah sekarang ada pengikutnya, ada yang mengetahui tentang beliau Imam Mahdi atau Al-Mahdi tadi. Banyak. Sekarang mulai tersebar dari segala penjuru, tetapi para pengikut-pengikutnya itu sangat merahasiakan dan menyembunyikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena yang kami ketahui, para pasukan-pasukan dari Dajjal itu banyak yang sudah turun untuk menghalau kehadirannya sang pemimpin akhir zaman itu supaya tidak banyak memiliki pengikut. Maka dari itu semua pasukan dari Dajjal itu akan menghalau pengikut-pengikutnya supaya tidak ikut di bawah bimbingan dari beliau pasukan atau pemimpin akhir zaman itu. Oh begitu. Apa ada hubungannya mungkin pengikutnya beliau bisa menghalau musibah, mungkin bencana alam, dengan adanya pengikutnya beliau tadi di suatu tempat tadi? Ya, baik. Bencana itu juga terjadi atas kelakuan buruk manusia. Jika
manusia sudah tidak mempunyai kelakuan-kelakuan seperti itu, maka bumi akan aman, akan tentram. Dan semua pengikutnya, pemimpin akhir zaman itu mencoba untuk menjadikan daerahnya itu aman, tentram, dengan sesuatu yang telah dijalankan dan telah diberikan oleh pemimpin atau gurunya, pemimpin akhir zaman itu. Jadi sangat pengaruh sekali. Banyaknya pengikut pemimpin akhir zaman itu menandakan bumi ini akan tentram aman. Itu juga sudah dibicarakan oleh para wali-wali Songo dulu yang telah kami dengar. Iya, iya. Jadi di tahun ke depan itu akan banyak menjadi tahun di mana semua manusia akan menunggu yang akan terjadi di tahun itu. Aku pun tidak tahu apa. Iya. Lah untuk mengenali pengikutnya sang pemimpin akhir zaman tadi, kan beruntung sekali orang yang tahu, justru mendukungnya dalam perjuangannya pengikutnya tadi. Itu cara mengetahui gimana? Ya sulit sekali diketahui. Sulit ya. Jadi alangkah beruntungnya ya orang-orang yang mengenal pengikutnya mungkin ya. Iya. Apalagi mengenal ajarannya beliau itu sang pemimpin akhir zaman Al-Mahdi atau Imam Mahdi ya. Iya. Akan selamat mungkin dunia akhirat mungkin. Ya mungkin ada tambahan untuk mengenai fenomena yang tadi. Itu mengingatkan supaya kita tetap dalam jalan kebenaran. Oh iya ya. Supaya kita di waktu itu juga perbanyak melakukan zikrullah, berzikir di dalam hatinya, perbanyaklah. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi fenomena itu ada rahasia besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat-umat manusia yang ada di muka bumi ini. Oh iya ya. Perbanyak bertaubat, karena dunia ini sudah semakin tua. Jika tidak segera bertaubat, maka kalian akan menemui dan mempertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatannya. Iya. Gitu. Terima kasih. Ya terima kasih atas kedatangannya. Saya minta maaf telah mengganggu tugas saudara ke sini. Iya. Ya sekarang saudara boleh kembali ke tugasnya tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar kembali ke Jadi ini intinya sahabat insan peraja, semua kejadian-kejadian fenomena alam, mungkin gerhana matahari itu sebenarnya untuk peringatan kita biar kita itu nggak terlena dalam perbuatannya ya. Biar kita itu tidak semena-mena untuk melakukan perbuatan sehari-harinya, untuk mungkin yang biasanya maksiat bisa teringat kalau itu semua kuasanya Allah memperingatkan untuk kita biar kita itu tobat ya. Ya begitu. Biar enggak berlarut-larut nanti bencana alam. Ya. Karena semua itu segalanya semua atas peringatan Allah sebenarnya. Udah, mungkin ada kesalahan. Tidak, sudah. Udah ditutup aja. Silakan gantian yang nutup.
Ya sahabat Insan Praja, ini konten ini bisa dipercaya, bisa tidak, itu tergantung keyakinan Anda masing-masing. Kita tidak bisa memaksanya. Silahkan diambil segi positifnya saja dalam konten ini. Dan karena saya minta sebagai manusia biasa juga saya minta maaf atas kekurangannya dalam membuat konten ini ya. Iya. Kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.